Hubungan antara Cina dan Jepang kian memanas. Hal itu terjadi usai komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan. Beijing menilai pernyataan Takaichi sebagai perubahan sikap Jepang terhadap Cina. Bahkan, negeri tirai bambu ini sampai mengerahkan kapal penjaga pantai dan mengeluarkan peringatan kepada pelajar dan para warga negaranya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan berbuntut panjang. Takaichi mengatakan, serangan hipotesis Cina ke Taiwan bisa memicu situasi yang mengancam keselamatan. Di hadapan parlemen Jepang, Takaichi mengatakan Jepang bisa mengambil respons militer apabila hal tersebut terjadi. Cina menilai ungkapan Takaichi sebagai provokasi besar dan melanggar norma Jepang sebelumnya. Kementerian Luar Negeri Cina menuntut Perdana Menteri Jepang itu untuk mencabut pernyataannya. 上述错误言行严重违背一个中国原则，严重违背中日4个政治文件精神和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，挑战中方的核心利益，侵犯中国主权。中方对此坚决反对。 绝不容忍，日方必须立即纠正、收回恶劣言论，否则一切后果必须由日方承担。Lin Jian mengungkap, Cina akan merespons dengan tegas apabila Tokyo berani melakukan intervensi senjata apapun dalam urusan Selat Taiwan. Beijing disebutnya akan menganggap langkah Jepang sebagai agresi terhadap mereka. Selain meminta Takaichi mencabut pernyataannya, Cina menunjukkan respons serius. Melansir The New York Times, Kedutaan Besar Cina di Tokyo mengeluarkan imbauan terhadap warga negaranya untuk tidak bepergian ke Jepang dengan resiko keselamatan yang serius. Meski tidak memberikan bukti konkret, peringatan itu bisa mempengaruhi ekonomi pariwisata Jepang. Pasalnya, hampir 7 juta wisatawan Cina mengunjungi Tokyo tahun lalu. Beijing pun mengeluarkan peringatan terhadap pelajar mereka di Jepang. Menurut Kementerian Pendidikan Cina, para pelajar mereka harus merencanakan dengan cermat studi di Jepang. Alasan peringatan terhadap pelajar itu yakni meningkatnya resiko kejahatan terhadap warga Cina. Minggu 16 November 2025, Cina turut mengerahkan kapal penjaga pantai untuk berpatroli di dekat pulau-pulau yang diklaim oleh kedua negara. Negeri tirai bambu ini secara rutin melakukan patroli penegakan hak asasi manusia di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu di Cina dan Senkaku di Jepang yang dikuasai Jepang juga diklaim Beijing. Kepulauan-kepulauan itu terletak di utara pulau-pulau paling barat Jepang dan dekat dengan Taiwan. Melihat situasi yang terjadi, seorang pejabat tinggi Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan negaranya telah mendesak Cina mengambil langkah-langkah yang tepat. Namun, Minoru tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait pernyataannya. Amarah Cina terus meluap terhadap Jepang. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan, negeri Sakura itu akan menderita kekalahan telak oleh militer negaranya jika mencoba campur tangan soal Taiwan. Pernyataan itu muncul sebagai respons dari ungkapan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan. Pernyataan Takaichi pun berbuntut pemanggilan Duta Besar Jepang untuk Cina Kenji Kanasugi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong. Pemanggilan Kenji itu untuk mengajukan protes keras atas pernyataan Takaichi. Langkah ini menjadi kali pertama dalam lebih dari 2 tahun Cina memanggil Duta Besar Jepang. Sun terakhir kali memanggil Duta Besar Jepang Hidetarumi pada Agustus 2023 tentang keputusan Jepang membuang air limbah dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan kekhawatiran serius tentang langkah-langkah militer dan keamanan Jepang baru-baru ini. Hal tersebut termasuk ambiguitas atas prinsip-prinsip non-nuklir Tokyo. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian mengatakan, keputusan Jepang untuk tidak mengesampingkan kemungkinan memperoleh kapal selam juga menunjukkan perubahan kebijakan negatif yang besar.
中方对日方近期的军事安全动向感到严重关切。日本自我标榜为和平国家，宣扬建立无核武器世界，但高市政权却对无核三原则表态模糊，语言不详，暗示有可能放弃。日方高官甚至声称不排除引进核潜艇，这些都充分暴露了日方政策的重大负面转向，向国际社会释放出危险信号。 Komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan telah meningkatkan ketegangan diplomatik Cina dan Tokyo. Cina marah dan mengambil langkah mengirim kapal penjaga pantai hingga mengeluarkan peringatan keselamatan bagi warganya di Jepang. Situasi ini mengakhiri periode singkat hubungan kedua negara yang sempat membaik. Dari permasalahan ini menunjukkan isu Taiwan menjadi topik sensitif dalam dinamika regional Asia Timur. Jika terus berlanjut, maka perseteruan kedua negara bisa berdampak pada hubungan ekonomi, keamanan kawasan, dan stabilitas Asia Timur secara keseluruhan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.